Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Masih tetap semangat ya, karena kita sudah mulai masuki pertengahan semester. Artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS. Oke. Seperti biasa, silahkan menempatkan diri Anda diri saudara dalam posisi yang nyaman, duduk bersila, tapi jangan sambil rebahan ya. Oke. Pada hari ini kita akan masuk, kalau di buku ini pada chapter 6 ya, bab 6 mengenai managerial planning and goal setting. Nah, kenapa keluaran dari materi ini nanti harapannya adalah adik-adik semua nanti mampu memahami mengenai perencanaan, setidaknya perencanaan mengenai planning, kemudian tujuan perusahaan, visi dan misi dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, slide yang pertama ini membahas planning for the future. Jadi kita mulai mengenal yang namanya perencanaan untuk masa depan. Ya, meskipun sebaik-baiknya manusia berencana, pasti yang lebih baik itu adalah rencana Tuhan, gitu kan. Jadi kita juga hanya bisa pasrah sebenarnya. Oke, sebagian besar organisasi ini mengalami pertumbuhan yang mengalami ketidakpastian, ada turbulensi. Maka manajer ini harus mampu bagaimana mengatasi ketidakpastian itu. Maka dibutuhkan suatu perencanaan. Ya, kenapa kok macet? Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari mulai dari proses perencanaan, bagaimana manajer mengembangkan perencanaan yang efektif, kemudian goal setting, ada types of plan, new approach to planning. Nah, ada pentingnya goal and plan. Pentingnya ini sebelumnya kita harus bisa membedakan antara goals and plan. Nih ya, dari bahasa asingnya ini kalau kita terjemahkan, ini goals, ini tujuan. Ini definisinya adalah kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Ini yang disebut dengan goal atau tujuan ya. Definisinya adalah kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Tujuan ini sangat penting karena perusahaan didirikan untuk memenuhi suatu maksud dan tujuanlah yang menetapkan dan menentukan maksud tersebut. Sedangkan rencana
atau plan ini adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Kalau tujuan ini menentukan sasaran di masa depan, kalau rencana ini menentukan sarana yang digunakan di masa sekarang. Akhirnya muncul yang namanya planning atau konsep perencanaan. Konsep perencanaan ini biasanya mencakup kedua konsep tersebut dan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Nah, ini ada rational for decision, ada guide to action, ada standard of performance. Ini adalah panduan dari tindakan. Ini standar kinerja. Kemudian ini adalah dasar pengambilan keputusan rasional. Nah, antara ini maksudnya gini ya, antara rational for decision ini harus ada panduan tindakan, karena dari tujuan dan rencana memberi arah gini. Tujuan dan rencana memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. Ini sebenarnya harus diberi contoh sih, tapi kalau saya jelaskan di sini nanti akan memakan waktu yang lama. Oke, kita lewati saja dulu. Nah, ini tadi perbedaan antara goals dan plan. Setelah kita memahami apa itu tujuan atau perencanaan, kemudian mengapa, seberapa penting sih dari tujuan dan perencanaan. Nah, ini ada namanya piramid. Ini menunjukkan tingkatan tujuan atau rencana beserta urgensinya. Di sini ini kalau piramid ini batasnya, warna kuning ini batasnya. Di 3 tingkatan yang paling bawah ini adalah pesan internal. Ada legitimasi, motivasi, panduan, kemudian rasional dan standar. Dari yang pertama, ini ada tujuan atau rencana operasional. Ini berada pada tingkatan manajemen bawah, pada departemen individual. Atasnya ini ada tujuan atau rencana taktis, yang melakukan adalah manajemen menengah atau divisi-divisi dan unit-unit utama. Kemudian ada atasnya lagi, ini adalah senior manajemen atau manajemen puncak perusahaan secara keseluruhan. Dan yang paling tinggi tingkatannya itu adalah pernyataan misi. Nanti kita mengenal ada visi dan
misi perusahaan. Nih ya, ternyata misi jangan pernah menganggap remeh mengenai pernyataan visi dan misi suatu organisasi. Karena itu misi ini merupakan gabungan dari tujuan dan rencana dari perusahaan. Benefits for the organisasi. Tadi dari piramid kegunaan untuk organisasi. Yang pertama dari legitimasi. Misi perusahaan menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Selain melambangkan legitimasi bagi kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal, misi juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Misi yang kuat juga berdampak terhadap pegawai dengan menjadikan mereka berkomitmen terhadap perusahaan karena memahami dasar keberadaannya. Kemudian benefit yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang mesti mereka capai. Karena tujuan yang tidak jelas dapat menghambat motivasi, karena pegawai menjadi tidak paham dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Tujuan perusahaan memberitahu kita tentang mengapa, sedangkan rencana memberitahu kita tentang bagaimana perusahaan atau subunit berdiri. Dan pegawai pun mengetahui tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Dari sini yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa ketika perusahaan itu menuliskan tujuan, goal atau plan, itu harus clear, harus jelas, yang akhirnya tertuang dalam misi perusahaan. Kemudian ada panduan tindakan. Nah, panduan atau tindakan ini menyediakan atau memberikan arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. Dasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, maka para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Mereka mengambil keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan internal, peranan kinerja, struktur produk, dan pengeluaran disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Seluruh keputusan perusahaan harus sesuai dengan rencana. Kemudian ada standar kinerja. Karena menentukan hasil yang hendak dicapai perusahaan, tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Misalkan nih, jika perusahaan menginginkan pertumbuhan sebesar 15%, sementara pertumbuhan yang telah dicapai sebesar 17%. Artinya para manajer telah melampaui standarisasi yang ditetapkan. Nah, berikutnya adalah misi perusahaan. Misi artinya adalah dasar keberadaan perusahaan, berada di puncak hierarki tujuan letaknya. Jadi misi ini menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan. Misi yang ditetapkan dengan jelas merupakan dasar dari penetapan tujuan dan rencana ke depan. Tanpa misi yang jelas, tujuan dan rencana dibuat secara serampangan serta tidak mampu mengarahkan perusahaan. Pernyataan misi formal adalah isinya gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenis. Pernyataan misi yang tepat dapat meningkatkan motivasi pegawai dan kinerja perusahaan.
dari sini tugas saudara adalah masih sama, carilah seperti minggu yang lalu kan sudah adik-adiknya kan sudah memutuskan atau menetapkan satu perusahaan. Ada satu perusahaan yang sudah diambil. Nah, dari situ sekarang carilah misi, visi dan misi perusahaan. Oke, sekarang kita ngambil misinya dulu. Kalaupun ada rencana, bolehlah di rencana dan tujuan perusahaanku juga bisa dilampirkan. Seperti ini ya contohnya. Contoh dari misi perusahaan Bristol Myers Squibb. Our company's mission is to extend and enhance human life by providing the highest quality pharmaceutical and related healthcare products. Ini mission statement dari Bristol Myers. Atau yang lain nih, misalnya seperti misi dari Volvo Group. Misinya adalah dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, kita menciptakan nilai bagi para pemilik saham. Kita menggunakan keahlian kita untuk menciptakan produk-produk dan layanan yang berhubungan dengan transportasi yang berkualitas, aman, dan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan para pelanggan di segmen-segmen pilihan. Kita bekerja dengan tenaga, semangat, dan penghargaan terhadap individu. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan dan rencana strategis. Tujuan strategis disebut juga dengan tujuan resmi. Ini adalah pernyataan umum mengenai masa depan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan ini berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, bukan dengan divisi atau departemen tertentu. Sedangkan untuk strategic plan menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis merupakan cetak biru yang menentukan aktivitas dan alokasi sumber daya perusahaan, baik yang berupa modal, personel, ruangan, maupun fasilitas diperlukan untuk memenuhi target. Nah, tujuan rencana strategis ini adalah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada yang namanya tactical goal, yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh divisi-divisi dan departemen-departemen utama di perusahaan. Tujuan ini berlaku untuk manajemen menengah dan menggambarkan langkah yang harus dilakukan oleh subunit-subunit utama perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, tactical plans dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan. Rencana taktis biasanya memiliki jangka waktu lebih pendek daripada rencana strategis. Kurang lebih biasanya jangka waktunya itu adalah 1 tahun. Kemudian ada namanya tujuan operasional. Hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan operasional ini bersifat pasti dan terukur. Kemudian ada rencana organisasional, disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Rencana operasional merupakan sarana bagi manajer departemen untuk melakukan pekerjaan harian dan mingguan. Oke, kita lanjut aja. Ini tanggung jawab secara tradisional. Untuk strategis ini berada pada top manajemen, tactical ini berada middle management, dan operasional pada first line management dan workers. Ini adalah
tanggung jawab dari tiap goal atau plan. Nah, ini merupakan gambar dari hierarki tujuan. Di sebelah kiri ini merupakan tanggung jawab secara tradisional, sedangkan yang kanan ini yang saat ini. Yang paling atas itu adalah misi. Di bawahnya ada, jadi istilahnya yang ini tadi operational goal ini tanggung jawabnya ada pada first line management and worker. Tactical goal berada di middle management tanggung jawabnya. Strategic goal ada di top management. Sedangkan mission ini adalah semua anggota perusahaan. Kemudian ada yang namanya karakteristik tujuan yang efektif. Yang pertama, untuk mengenali ciri-ciri tujuan yang efektif itu yang bagaimana? Yang pertama adalah specific and measurable, yaitu tujuan itu harus bersifat spesifik dan terukur. Jika memungkinkan, tujuan operasional itu harus dinyatakan secara kuantitatif, misalnya meningkatkan keuntungan sebesar 2%, menangani 0 formulir penjualan yang tidak terselesaikan, atau diwujudkan dengan angka gitu ya, meningkatkan nilai rata-rata efektivitas guru dari 3,5 menjadi 3,7. Kemudian tujuan yang efektif juga memiliki jangka waktu tertentu yang menetapkan tanggal pasti pencapaiannya. Contohnya, kepala sekolah dapat menetapkan tenggat waktu untuk meningkatkan nilai efektivitas guru pada akhir tahun ajaran 2020-2021. Jika suatu tujuan memiliki tenggat waktu 2 atau 3 tahun, menetapkan tanggal pasti pencapaiannya merupakan cara tepat untuk meningkatkan pegawai untuk mencapainya. Kemudian tujuan ini harus mencakup hasil-hasil penting berdasarkan pilihan dan kejelasan. Tujuan juga harus dikaitkan dengan reward atau imbalan, karena dampak akhir tujuan bergantung kepada sejauh mana kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sebaiknya sebagai pegawai memperhatikan hal-hal yang diutamakan dan dihargai oleh perusahaan. Kalau tadi adalah karakteristik tujuan yang efektif. Sekarang kita masuk pada model proses manajemen bersasaran. Langkah yang pertama adalah kita wajib menentukan atau menetapkan tujuan. Mulai dari tujuan strategis perusahaan, tujuan departemen, dan tujuan individu. Langkah kedua adalah mengembangkan rencana aksi, yaitu rencana tindakan. Langkah ketiga itu mengevaluasi kemajuan, review progress, kemudian mulai mengambil tindakan korektif. Jika ada yang kurang, berarti balik lagi ke sini, ke action plan lagi. Kemudian review proses sampai kalau tidak ada masalah, langsung menuju ke step 4, menilai kinerja secara keseluruhan. Ini adalah keuntungan dan masalah jika menggunakan MBO. Nah, ini yang penting, rencana sekali pakai dan rencana tetap.
rencana sekali pakai. Ini adalah rencana yang dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan dan mencapai sejumlah tujuan yang kemungkinan tidak berulang di masa depan. Nah, ini saya lewati ya. Ini kontingensi, ini ada di buku semua ini. Saya bahas yang penting-penting. Nah, ini ada namanya pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Central Planning atau Departemen Perencanaan Pusat. Ini adalah sekelompok ahli perencanaan yang melapor secara langsung kepada CEO atau presiden. Sedangkan untuk decentralized planning ini adalah para ahli perencanaan bekerja bersama para manajer divisi atau departemen utama untuk membuat tujuan dan rencana mereka sendiri. Oke. Ini adalah beberapa hal yang rencana untuk tempat kerja baru. Oke, jangan lupa tugasnya tadi ya mengenai misi perusahaan. Kalian ketik. Jangan lupa langsung disubmit pada hari ini juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.